Baik, untuk anak didik kami kelas 9, selamat pagi atau salam sehat untuk kita semua. Nah, untuk kelas 9, karena situasi pandemi COVID ini, maka kita bikin belajar dengan online, dengan bimbel. Maka kita akan membahas soal melalui online, atau kita buat dengan pembelajaran dengan video. Kita langsung bahas saja soal-soal. Saya ambil nomor 1 ya. Sisi-sisi sebuah segitiga, siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga sama dengan 24 cm, maka luas segitiga tersebut adalah A 20 cm, B 24 cm kuadrat, C 28 cm kuadrat, dan D 32 cm kuadrat. Maka kita buat pembahasannya atau kita jawab bersama. Nah, diketahui di situ adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku itu adalah, kita bisa buat gambarnya segitiga siku-siku. Ini berlaku juga dengan pakai teorema Pythagoras ya, hanya berlaku pada segitiga siku-siku, teorema Pythagoras. Maka yang ditanya di situ adalah luas segitiga tersebut. Maka barisan aritmetika yang sudah kau pelajari di kelas 9, kalau dikatakan itu barisan, maka sisi segitiga bisa kita buat atau kita misalkan. Kita misalkan itu adalah 3x, 4x, dan 5x. Maka pada soal, jika keliling segitiga itu sama dengan 24 cm, maka kita cari x-nya dulu nanti, baru kita cari nanti dengan luas segitiga. Maka kelilingnya, apa itu keliling segitiga? Keliling segitiga itu adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Maka kita tuliskan atau bisa kita buat A tambah B tambah C. Maka kita ganti sisinya adalah 3x tambah 4x tambah 5x sama dengan keliling tadi sudah diketahui 24 cm. Maka kita ganti 24. Maka kita jumlahkan 3x tambah 4x tambah 5x itu sama dengan 7 ditambah 5x sama dengan 12x sama dengan 24. Maka nilai x sama dengan 24 per 12. X sama dengan 2. Nah, x adalah sama dengan 2. Kita ganti. Maka 4x, sisi yang pertama 4x sama dengan 4 kali 2. Kita ganti 4 kali 2 sama dengan 8 cm. Kemudian sisi yang lain 3x sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 cm. Maka sisi miringnya 5x sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10 cm. Maka pada segitiga siku-siku selalu lebih panjang sisi miringnya, atau dikatakan itu sisi miring adalah hipotenusa. Maka apa pertanyaannya tadi adalah luas segitiga tersebut. Maka apa itu luas segitiga? Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2. Nah, ini sudah pernah kau pelajari di SD, atau ini kita ulang lagi. Di kelas 7 juga sudah ada kau pelajari luas segitiga. Maka luas segitiga sama dengan, perhatikan segitiga siku-sikunya. Maka kalau segitiga siku-siku bisa kita lihat di sini. Kita ganti tadi sisi siku-sikunya adalah 3 kali 2, maka 6 cm. 4 kali 2 itu sama dengan 8 cm. 4 kali 2 sama dengan 8 cm. Maka sisi tegak dengan sisi datarnya itulah
yang dikatakan alas 6 cm, tinggi 8 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Alasnya tadi adalah 6 cm dikali 8 dibagi 2 sama dengan 6 kali 8 adalah 48 per 2. Maka hasilnya sama dengan 24 cm pangkat 2. Maka opsinya yang benar adalah pilihannya B. Soal yang kedua kita lanjutkan. Jika A pangkat 2x sama dengan 2, maka A pangkat 5x kurang A pangkat negatif 5x per A pangkat 3x tambah A pangkat negatif 3x. Maka pilihannya nanti kita lihat dari jawaban. Ada pilihan A, B, C, D. Maka kita jawab bersama. Kita tuliskan dulu apa yang ditanya. A pangkat 5x dikurang A pangkat negatif 5x per A pangkat 3x tambah A pangkat negatif 3x sama dengan. Nah, kita tuliskan lagi. A pangkat 5x dikurang A pangkat negatif 5x per A pangkat 3x tambah A pangkat negatif 3x negatif dikali dengan A pangkat 5x per A pangkat 5x. Maka kita selesaikan. A pangkat 5x dikurang A pangkat negatif 5x kita kalikan dengan A pangkat 5x. Atau bisa saya ingatkan kembali di kelas 1 pelajarannya perpangkatan. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N lagi sama dengan A pangkat M kali N. Nah, dari yang ketiga ini harus kau ingat. Ini kuncinya, baru nanti bisa kau selesaikan soal yang nomor 2. A pangkat M kali A pangkat N, ini bilangan A itu adalah bilangan pokok. M dan N adalah bilangan pangkat. Maka kalau sama bilangan pokoknya, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dijumlah menjadi A pangkat M tambah N. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan, kalau pembagian pangkatnya berbeda, maka pangkatnya dikurangkan menjadi A pangkat M kurang N. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Maka sifat yang ketiga ini, maka bisa kita lihat soal selanjutnya. Lihat nanti sifat-sifatnya ya. A pangkat 5x dikali dengan A pangkat 5x menjadi, itu sifat yang pertama tadi. Kalau pangkatnya berbeda maka dijumlahkan pangkatnya. A pangkat 10x ya, A pangkat 10x dikurang A pangkat negatif 5x dikali A pangkat 5x. Ini lihat tandanya negatif 5 dengan 5x, negatif 5x dengan 5x. Maka kalau dijumlahkan menjadi A pangkat 0 per A pangkat 3x dikali dengan A pangkat 5x, kalikan juga satu per satu. A pangkat 3x dikali A pangkat 5x, langsung saja saya tulis menjadi 8x ditambah A pangkat negatif 3x dikali A pangkat negatif 3x kali A pangkat 5x. Nah, negatif 3x tambah 5x menjadi A pangkat 2x. Nah, kita sederhanakan lagi. A pangkat 10x dikurang A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 nanti setiap bilangan dipangkatkan pangkat 0, hasilnya
adalah 1. Nah, kita lihat dari soal awal, A pangkat 2X sama dengan 2. Kita ubah yang A pangkat 2X sama dengan 2. Di sini A pangkat 10X bisa kita ubah menjadi A pangkat 2X pangkat 5. 2X pangkat 5. Nah, sifat yang ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, sama halnya dengan A pangkat 2X pangkat 5 menjadi A pangkat 10X dikurang A pangkat 0 itu adalah 1 sama dengan per A pangkat 8X, maka ini bisa kita ubah lagi ke A pangkat 2X menjadi A pangkat 2X pangkat 4 ditambah A pangkat 2X, maka kita ganti menjadi A pangkat 2X ganti sama dengan 2 pangkat 5 dikurang A pangkat 0 tadi menjadi 1 per A pangkat 2X pangkat 4. A pangkat 2X ganti menjadi 2, maka 2 pangkat 4 dikurang A pangkat 2X ini menjadi 2 ya, menjadi 2 sama dengan 2 pangkat 5 32 kurang 1 per ini 16 2 pangkat 5 dikurang 1 32, yang 32 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 pangkat 4 ditambah 2, maka ini 2 pangkat 4 16 tambah 2 sama dengan 32 kurang 1 31 per 18, maka absennya yang benar adalah A 31 per 18. Masih jelas ya. Baik, soal nomor 3 ya. Nomor 3, perhatikan perbandingan uang Budi dan uang Rani adalah 3:4. Sedangkan perbandingan uang Rani dan uang Tini adalah 6:7. Selisih uang Rani dan uang Budi adalah Rp30.000. Jumlah uang Budi dan Tini adalah A. Rp270.000, B. Rp260.000, C. Rp230.000, D. Rp210.000. Nah, bisa kita jawab ini di kelas 7 sudah kepelajari mengenai perbandingan ya. Ada itu perbandingan berbalik nilai, ada itu perbandingan senilai itu seharga. Maka dapat kita perhatikan dari soal ya. Kita lihat dari soal uang Budi dan uang Rani. Uang Budi dan uang Rani adalah 3:4. Uang Rani dan uang Tini sama dengan perbandingannya 6:7. Maka bisa kita misalkan itu adalah B itu Budi, R itu Rani, sama dengan, maka kita buat 3X banding 4X uang Budi dengan uang Rani. Maka uang Budi itu adalah 3X, uang Rani itu 4X. Kemudian uang Rani banding uang Tini, R kita singkat, kemudian T itu Tina. Maka uang Rani itu kita misalkan 6X, dan uang Tini kita misalkan itu adalah 7X. Maka dibuat perbandingannya 6X banding 7X. Nah, kalau seperti ini mungkin kamu bingung bagaimana mencari jumlah uang Budi dan uang Tini. Nah, ingat
Dari uang perbandingannya, uang perbandingan Budi dan Rani 3X banding 4X. Uang Rani banding uang Tini sama dengan 6X banding 7X. Maka di sini kita lihat karena ada uang Rani dengan uang Rani, Budi dengan Tini. Maka kita buat perkaliannya supaya bisa kita cari dengan mudah nanti perbandingannya. Maka ini dikali 6 kali 6, ini kali 6 nanti 3 kali 6 itu 4. Maka kita kalikan itu menjadi 3 kali 6 18X, 4 kali 6 sama dengan 24X. Kemudian persamaan keduanya kita kali 4 kali 4, yang 6 ini kali 4, yang 7 kali 4, maka 6 kali 6X 24X. 7X kali 4 maka 28X. Maka dapatlah perbandingannya uang Budi dengan uang Rani. Pertamanya 18X banding 24X. Kemudian perbandingan Rani dengan Tini maka 24X banding 28X. Nah, sekarang yang ditanya jumlah uang Budi dan Tini, belum jumlah uang. Maka kita lihat dulu selisih uang Rani dan uang Budi. Uang Rani dengan Budi. Maka di sini perbandingannya 18X banding 24X. Maka di sini kita kalikan tadi 6 dengan 4 supaya uang perbandingan Rani dengan Rani maka sama. Supaya mudah kita menyelesaikannya, maka sama-sama 24X. Nah, selisih uang Rani dan uang Budi, maka uang Rani tadi adalah 24X. Uang Budi tadi adalah 18X. Ini masih pemisalan. 24X kurang 18X sama dengan selisihnya tadi diketahui 30.000 rupiah. Ya, sekali lagi 24X kurang 18X sama dengan 30.000 rupiah. Nah, kurangkan 24X kurang 18X itu sama dengan 6X. 6X sama dengan 30.000 rupiah. Maka kita cari X. X sama dengan 30.000 rupiah dibagi 6 sama dengan 5.000 rupiah. Ya. Maka hasilnya ini masih nilai X karena tadi pemisalan. Belum langsung uang Budi dengan uang Rani. Maka masih pemisalan. Kita lihat di sini nilai X-nya adalah 5.000 rupiah. Maka yang ditanya dari pertanyaannya jumlah uang Budi dan Tini adalah maka dijumlahkan. Mana tadi perbandingannya uang Budi dengan Tini. Ini Budi dengan Tini perbandingannya nampak di sini 18X tambah 28X sama dengan 48X. Maka itu masih dalam X, belum jumlah total uang mereka, uang Budi dengan uang Tini. Maka 18X tambah 28X sama dengan 46X. Nah, kita ganti X-nya tadi sudah dapat X 5.000 rupiah. Maka 46X sama dengan 46 dikali dengan 5.000 rupiah. Maka ganti yang X tadi adalah 5.000 rupiah. 46 kali 5.000 rupiah sama dengan 230.000 rupiah. Inilah hasilnya. Apakah ada opsinya? Maka jawaban yang paling tepat adalah C, 230.000 rupiah. Lanjut kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4, diketahui 5 buah truk
Truk A dan B masing-masing memuat 4 ton. Truk C dan D masing-masing memuat 6 ton. Jika truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata, maka kelima truk lebih dari rata-rata muatan kelima truk, maka muatan truk A tambah muatan truk E sama dengan titik-titik ton ya. Maka perhatikan absennya A 8,17, B 9, C 10, D 10,25. Nah, kita jawab bersama. Rata-rata kelima truk, maka ini kita misalkan, misal itu adalah truk A tambah truk B tambah C tambah D tambah E, karena ada tadi 5 truk dibagi dengan 5, maka rata-ratanya itu kita misalkan sama dengan X. 4 tambah 4 ya, karena ini ada tadi A tambah B ya, A tambah B, 4 tambah 4 ditambah C. C itu tadi 6, C dan D 6, maka ini C nya 6 tambah 6, ini tambah 6, truk D 6 tambah E. E tadi belum diketahui, lebih dari muatan truk E, dibagi 5 sama dengan X. Nah, jumlahkan ini 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah E, maka jumlahkan 20 tambah E dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena truknya tadi adalah 5, maka 20 tambah E per 5 sama dengan X. Kita cari adalah X karena rata-rata ya, rata-rata tadi 20 tambah E sama dengan 5X, ini 20 perkalian silang ya. 20 tambah E sama dengan 5 kali X, maka E sama dengan 5X dikurang 20, ini 5X dikurang 20. Maka rata-rata dari ini truk E tadi muatan 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk, maka X ditambah 1, kita ganti itu rata-ratanya X tambah 1 ya. X ditambah 1 sama dengan, ini ganti 5X kurang 20, maka 21 dari mana ini 21, 20 negatif 20 dikurang 1, maka 21 atau 1 pindah ini menjadi tambah 20, 21. 5X dikurang X sama dengan 4X, maka X sama dengan 21 per 4, itu masih nilai X. Kita ganti kemari, 21 per 4 sama dengan, ini mengganti tadi X nya adalah 21 per X, maka ini seluruhnya tadi dijumlahkan menjadi 20 tambah E per 5, maka kalikan kali silang, 21 kali 5 105, 4 kali 20 80, 4 tambah E sama dengan 4E tambah 4E, maka ini 105 dikurang 80 sama dengan 25 sama dengan 4E, maka E sama dengan 25 per 4, E sama dengan 6,25. Apa yang ditanya? Maka muatan truk A tambah muatan truk E sama dengan A tambah E sama dengan 4 ditambah 6,25 ya, 4 tambah 6,25. 4 ini dari mana? Dari muatan truk A, 4, karena yang ditanya muatan truk A tambah E. A tadi 4, E nya tadi sudah dapat 6,25, maka jumlahkan 4
tambah 6,25 sama dengan 10,25 ton. Inilah jawabannya. Mana jawaban yang paling tepat adalah D.